Anak sulungnya yang bernama Tuti memiliki sifat yang pendiam serta aktif dalam berbagai organisasi keunikaan. Namun sebaliknya dengan anak bungsu Ayu Wirya Atmaja yang bernama Maria cenderung priang dan lincah. Hari Minggu ini, Tuti dan Maria akan mengunjungi sebuah taman di pusat kota. Maria, habis ini kita pulang yuk. Oke? Tuti, lihat deh. Cantik sekali bunganya. Apa sih berlebihan kamu? Maria terlihat murung. Lalu mereka menuju ke parkiran. Ketika sampai di parkiran, terlihat sesosok pemuda berparas tampan dan tanpa disengaja mereka pun bertatap. Tuti dan Maria akhirnya berjalan menuju tempat parkiran motor. Dan kebetulan sekali, motor pemuda itu berada di sebelah motor mereka. Nah, itu motor Tuti. Iya. Kenapa? Apakah ada masalah? Oh iya nih, tidak Pak, tidak ada masalah. Biar kulihat terlebih dahulu. Oh, ini mah gearnya doang yang rusak. Benarkah? Iya, biar saya perbaiki dulu ya. Baiklah. Tidak lama kemudian, Sudah beres? Terima kasih atas bantuanmu. Ya, sama-sama. BTW, siapa namamu? Saya Maria dan ini kakak saya Tuti. Kalau kamu? Nama saya Yusuf. Hai Yusuf. Hai. pemuda itu bernama Yusuf. Ia merupakan mahasiswa kedokteran dan putra dari Demang Munaf yang tinggal di Martapura, Kalimantan Selatan. Setelah dari taman, Yusuf tidak henti-hentinya memikirkan Maria dan Tuti. Semenjak pertemuan itu, Yusuf selalu terbayang-bayang kedua gadis tersebut. Terutama kepada Maria, gadis yang cantik, lincah, dan periang. Ternyata, Yusuf telah menaruh hati kepada Maria sejak pertama kali mereka bertemu. Sungguh cantik ya si Tuti, apalagi Maria. Sudah cantik, periang, ramah pula. Keesokan harinya, Yusuf, Maria, dan Tuti bertemu di depan Hotel Des Indes. Hai Maria, hai Tuti. Hai, Kalian berdua mau kemana? aku mau nganterin kakakku untuk acara Kongres Putri Sadar. Oh, kalau gitu, mau nggak kalian berdua saya antar ke dalam? Tidak usah, nanti kakaknya kami. Tidak, itu tidak merepotkan. Mari saya antar ke dalam. Tidak apa-apa kak, Yusuf hanya ingin mengantarkan kita masuk saja. Mas Yusuf, kami sedang buru-buru. Tapi kak, kami duluan. Ya sudah, dah. Hubungan mereka semakin dekat. Yusuf pun sudah berani berkunjung ke rumah Wirya Atmaja untuk menemui Maria. Di sana, dia disambut dengan lembut dan sopan. Sering sekali dia berkunjung ke sana. Tuti pun sedang disibukkan dengan Kongres Putri Sedar yang dipimpinnya. Bahkan, dalam 10 hari, Yusuf telah 5 kali datang ke rumah Ayu Wirya Atmaja yang merupakan ibu dari Tuti dan Maria. Ayu Wirya Atmaja sangat menyukai sifat Yusuf yang sangat santun. Suatu hari, Yusuf berkumpul bersama dengan keluarga Ayu Wirya Atmaja. Hei anak muda, kemarilah. Baik, Bu. Aku menyukai sikapmu. Bolehkah aku mengetahui namamu? Tentu boleh, Bu. Namaku Yusuf. Apakah kamu menyukai anakku, Maria? Saya bersungguh-sungguh kepadanya, Bu. Apakah kau akan menjaganya? Iya, saya akan menjaganya dengan segenap jiwa ragaku. Baiklah, saya titipkan Maria kepadamu. Siap, Bu. Setiap pagi, Yusuf menunggu Maria di depan rumahnya untuk pergi ke sekolah bersama-sama. Mar, cepat! Yusuf sudah menunggumu. Iya, sebentar. Aku segera datang. Kak, aku pergi dulu ya. Sedangkan Tuti, ia memutuskan untuk berangkat sendirian saja. Seiring berjalannya waktu, timbullah benih-benih cinta di antara Maria dan Yusuf. Kemudian, Yusuf memutuskan untuk berlibur sementara di kampung halamannya. Selama berlibur, Maria dan Yusuf hanya saling berkirim surat. Dalam surat tersebut, Maria mengatakan ia telah pindah ke Bandung. Mar, gimana kabarmu? Baikkah? Aku rindu sekali denganmu. Bagaimana dengan kongres kakakmu? Semoga lancar. Oh iya, suatu hari nanti bagaimana jika kita berjalan bersama ke air terjun? Ya, sekedar berjalan-jalan saja. Oh iya, sudah dulu ya Mar. Kutunggu bahasan darimu. Kabarku baik. Aku pun rindu sekali denganmu. Mungkin kemarin ada sedikit gangguan mengenai kongres kakakku. Wah, benarkah? Kutunggu janjimu. Yusuf,
Besok aku akan pindah ke Bandung. Aku akan tinggal di sana sementara. Jika kau rindu padaku, datanglah ke Jakarta setelahku pulang dari Bandung. Salam hangat dariku. Surat-surat yang dikirim oleh Maria membuat Yusuf semakin rindu kepadanya, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan mengunjungi Maria. Kedatangan Yusuf disambut hangat oleh Maria dan Tuti. Yusuf mengajak mereka berjalan-jalan, akan tetapi Tuti tidak dapat meninggalkan kesibukannya. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Baik, bagaimana dengan kabarmu? Aku pun demikian. Maria, aku akan menepati janjiku kepadamu. Benarkah? Janji apa? Yusuf akan mengajakku untuk pergi ke air terjun. Benarkah itu? Tentu saja. Ya, hati-hati, jangan sampai basah bajumu itu. Iya kak, kami pergi dulu. Ayo Yusuf, kita pergi. Ayo. Di bawah air terjun, Maria merasa kedinginan. Dalam kesempatan itu juga, Yusuf menyatakan cintanya kepada Maria. Ada apa denganmu, Mar? Tidak, Yusuf. Hanya sedikit kedinginan saja. Maukah aku bantu? Tidak, Yusuf. Mar, sebenarnya ada yang ingin kukatakan kepadamu. Benarkah? Apakah itu? Sebenarnya selama ini aku menikahimu, Mar. Aku pun menyukaimu. Suatu saat nanti kita akan menikah di tempat yang sangat indah. Janji? Janji. Hari-hari Maria dipenuhi dengan kehangatan bersama Yusuf, namun sebaliknya dengan hari-hari Tuti yang dihabiskan dengan banyak membaca buku. Melihat kemesraan yang dialami adiknya, Tuti pun ingin mengalami hal yang sama, tetapi Tuti memiliki kekhawatiran terhadap hubungan Maria dan Yusuf. Tuti menasihati Maria agar jangan terlalu diperbudak oleh cinta, namun nasihat dari Tuti justru memicu pertengkaran di antara mereka. Maria bahkan menyinggung akibat putusnya hubungan Tuti dengan tunangannya Hambali. Pertengkaran antara mereka memberikan pukulan keras terhadap Tuti. Aku pulang kak. Kan aku sudah bilang, mengapa kau jangan bersakuip seperti itu? Maafkan aku kak. Begini Maria, kau jangan terlalu diperbudak oleh cinta si Yusuf itu. Memangnya ada apa dengan aku dan Yusuf? Aku khawatir denganmu. Bohong, bilang saja kau iri padaku. Asal bicara kamu. Kau kan gagal bertunangan dengan Hambali, makanya kau iri padaku. Beraninya kau. Maria pun terkapar kesakitan. Mar, kenapa perutmu? Mengapa hari ini kau tidak terlihat seperti biasanya? Biasanya kau bergembira. Ada apa hari ini? Tidak ada, aku tidak apa-apa Yusuf. Apakah jangan-jangan kau sedang berkelahi dengan kakakmu? Tidak ada, aku tidak apa-apa. Aku ke toilet dulu ya. Maria! Apa yang telah kau lakukan pada Maria? Tidak ada yang kau lakukan padanya, aku hanya menasihatinya. Lalu, mengapa dia bisa terbaring seperti ini? Sebenarnya aku memukulnya kemarin. Aku tahu, kau itu khawatir kepada adikmu. Tapi, tidaklah seperti ini caranya. Daripada seperti itu, mari kita bawa dia ke dokter. Ayolah, gimana dok keadaan adikku? Ia hanya demam dan kekurangan cairan, ia akan segera pulih, hanya butuh istirahat. Kamu bisa tunggu di luar. Baik dok. Bagaimana kabar Maria? Dia baik-baik saja, hanya butuh istirahat. Maafkan aku Yusuf, aku hilaf. Aku terlalu sayang sama adikku sampai berbuat begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Maafin aku juga ya. Yusuf memutuskan untuk menjaga Maria selama beberapa waktu, sampai akhirnya Maria siuman. Sementara itu, Tuti harus pergi untuk urusan Kongres Putri Sedarnya. Sementara hari-hari Maria penuh dengan kehangatan dengan Yusuf, teman sejawat Tuti yang bernama Supomo ternyata diam-diam menyukai Tuti. Ia datang dan menyatakan perasaannya kepada Tuti. Permisi. Ya, sebentar. Hai, apa kabar? Oh, kamu ada apa? Sebenarnya, kedatanganku ke sini untuk menyatakan sesuatu kepada kamu, Tuti. Bicara apa? Katakan saja. Sebenarnya aku menyukaimu, Tuti. Maukah kamu menerima cintaku? Maaf, Supomo, aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Aku akan menunggu jawabanmu. Lebih baik kamu pergi sebelum banyak orang yang datang. Baiklah. Sekarang, Tuti dihadapkan pada dua pilihan, antara menikah atau organisasi Putri Sedar yang tidak dapat ia tinggalkan. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan Supomo, meskipun ia telah berusia 27 tahun. Supomo pun pergi dengan hati bimbang. Ketika Maria mendadak terkena demam malaria, Tuti menjaganya dengan sangat sabar. Maaf telah merepotkanmu ya kak. Tidak, ini sudah menjadi tanggung jawabku sebagai seorang kakak. Permisi. Ya, Oh iya, bagaimana kabar dengan adikmu? ia masih terkulai lemas di kamarnya. Sudah, ini ada bingkisan dariku. Terima kasih ya bingkisannya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan jawabanmu, Tuti? Maaf Supomo, aku tidak bisa menerimamu. Tapi kenapa?
Karena aku tidak suka padamu, aku ingin kita sebagai teman. Ya sudahlah, jika seperti itu, cinta tidak bisa dipaksakan. Selamat tinggal. Sebenarnya, Tuti sedang merindukan cinta kasih seseorang. Namun, Supomo bukanlah lelaki idamannya. Maria terserang sakit yang cukup parah, yaitu muntah darah dan TBC. Keluarga Wirya Atmaja akhirnya memutuskan agar Maria dirawat di rumah sakit Pacet di Jawa Barat. Tuti pun kembali memperhatikan Maria. Ia sangat khawatir akan keadaan adiknya. Permisi dok, bagaimana keadaan adik saya? Adik Anda mengidap penyakit TBC. Jika dibiarkan, ia akan semakin parah. Saya menyarankan agar adik Anda dibawa ke rumah sakit TBC di Pacet, Jawa Barat. Baiklah, jika itu yang terbaik. Baik, saya akan membuat surat rujukan hotel. Terima kasih dok. Maria telah dirawat selama lebih dari 1 bulan, namun tidak ada perubahan yang dialaminya. Kondisi kesehatan adik Anda semakin melemah, tidak ada perubahan yang dialaminya. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Bagaimana keadaan adikmu? Keadaannya semakin buruk. Aku khawatir dengannya. Baiklah, kalau gitu, aku akan menjaganya. Aku juga. Setiap hari, Yusuf mengunjungi Maria. Secara tidak langsung, Yusuf selalu bertemu dengan Tuti. Akhirnya Yusuf dan Tuti semakin dekat, namun di sisi lain keadaan Maria justru semakin menurun. Alangkah bahagianya aku di akhirat nanti jika aku tahu bahwa kakakku hidup rukun dengan Yusuf di dalam ikatan rumah tangga. Aku tidak rela jika kakak mencari pria lain. Inilah permintaan terakhirku, Kak. Maria! Tolong cepat panggilkan dokter! Dok! Ada apa? Tolong periksa kekasih saya, dok. Baik, biar saya periksa. Mohon maaf, nyawanya sudah tidak bisa ditolong lagi. Tidak mungkin. Ayo bangun, Maria. Sudahlah, Tuti. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya lakukan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Demikianlah pesan Maria sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Tuti dan Yusuf telah kehilangan seorang yang amat mereka sayangi. Sepeninggal Maria, Tuti merasa bahwa Yusuf dapat dicintainya dengan tulus. Namun sebaliknya, Tuti juga merasakan bahwa cinta Yusuf kepadanya juga tulus. Sekarang, Tuti merasa yakin bahwa Yusuf adalah calon suami yang baik dan bisa dicintainya.